Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan secara tidak langsung. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Marcella Ramadhani Sahri, Prodi D3 Kebidanan, Stikes Banyuwangi, dari Stikes Banyuwangi. Nah, penyuluhan kali ini saya akan menjelaskan penyuluhan tentang imunisasi. Nah, tujuan saya mengadakan penyuluhan tersebut supaya ibu-ibu mengetahui dan memahami apa sih imunisasi itu, apa sih pentingnya imunisasi itu, apa saja imunisasi yang harus dilakukan oleh sang bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih imunisasi itu. Nah, imunisasi itu adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Nah, misalnya kalau tidak imunisasi nih, kalau tidak imunisasi sangat bahaya. Karena apa? Kan kalau bayi nggak imunisasi, kan imunnya tuh masih lemah. Nah, sehingga kalau lemah pasti besok kalau tidak diimunisasi, besoknya itu penyakit itu mudah untuk masuk ke tubuh. Nah, supaya menghilangi bahaya tersebut, maka imunisasi itu harus tetap dilakukan walaupun bayinya masih belum, misalnya sakit gitu. Kalau sakit itu gak boleh imunisasi, harus betul-betul bayinya sehat, sembuh, pokoknya itu harus sehat. Dan kalau misalnya pas bayinya sakit pilek, panas, nah itu sangat bahaya, gak boleh. Jadi imunisasi itu bayinya harus benar-benar sehat. Nah, kemudian ada lagi, apa sih manfaatnya imunisasi itu? Nah, manfaatnya itu membangun kekebalan tubuh, mencegah timbulnya berbagai penyakit. Nah, ini kan kalau kita mengimunisasi, misalnya ibu-ibu mengimunisasi anaknya, juga bisa menjauhkan dari penyakit. Nah, imunisasi ini dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, praktek dokter atau bidan, dan rumah sakit. Banyak juga nih imunisasinya, bisa dipilih, bisa di posyandu, bisa puskesmas, bisa di dokter juga bisa, di rumah sakit bisa. Nah, kemudian imunisasi ini bisa dicegah dari penyakit yang banyak, contohnya tuberkulosis dan hepatitis B. Nah, ada juga penyakit pelvis. Nah, kan juga bisa menjauhkan dari semua penyakit-penyakit tersebut. Kemudian ada lagi nih, kapan sih bayi diimunisasi? Nah, bayi diimunisasi ini 5 imunisasi ini harus lengkap. Imunisasinya itu apa saja? Nah, imunisasinya itu jenis-jenis imunisasinya itu imunisasi hepatitis B, BCG atau polio 1, terus DPT 1, DPT 2, DPT 3, dan campak. Yang terakhir itu campak. Campak ini umurnya 9 bulan. Jika bayi itu harus diimunisasi saat umur 9 bulan kalau pakai campak. Gimana sih BCG itu diimunisasi di mana? Maksudnya tuh di lengan atau di
Kalau BCG itu di lengan kanan atas, di lengan kanan atas. Imunisasi campak itu di lengan kiri, di lengan kiri atas. Kalau BCG di lengan kiri, di lengan kanan atas. Kalau polio diberikan melalui mulut. Nah, kalau imunisasi polio ini diberikan melalui mulut, bukan suntikan. Kemudian imunisasi hepatitis ini diberi di paha bagian luar. Hepatitis sampai DPT ini di paha bagian luar, harus di paha. Nah, keadaan yang tidak memperbolehkan imunisasi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan saat imunisasi. Saat sakit berat, demam tinggi, terus panasnya itu tinggi, nah disertai kejang. Nah, ini nggak boleh imunisasi, harus benar sehat bayinya. Kemudian ada lagi reaksi berlebihan atau alergi. Misalnya alergi diberikan salah satu jenis imunisasi itu alergi, tidak diperbolehkan untuk imunisasi lagi, karena itu sangat bahaya untuk sang bayi. Karena apa? Kalau misalnya alergi pastikan susah juga. Nah, itu harus di keadaan yang harus dijauhkan. Nah, keadaan yang muncul setelah imunisasi. Keadaan apa sih yang muncul setelah imunisasi? Biasanya kan pas imunisasi itu ada yang panas, ada yang hangat badannya. Nah, kalau hepatitis B itu kemerahan dan nyaris di tempat suntik. Nah, kalau hepatitis B itu kemerahan di area suntik itu warnanya merah. Kalau BCG 2 minggu setelah imunisasi timbul pembakaran kecil dan merah di tempat suntikan itu, lalu timbul bisul kecil dan menjadi luka parut. Kalau BCG ini nanti ada kalau habis disuntik itu ada bekasnya kecil di tangan, di lengan. Nah, artinya kalau udah itu artinya sudah imunisasi. Kalau DPT ini bayi panas sore hari setelah imunisasi akan turun dalam 1-2 hari di tempat suntikan merah serta nyeri, tapi tidak berbahaya dan akan sembuh sendiri. Jadi ibu-ibu jangan panik karena nanti ini akan sembuh sendiri. Kemudian kalau polio, reaksi polio umumnya tidak ada. Kalau polio itu tidak ada reaksinya. Kemudian campak, anak mungkin panas dan timbul kemerahan. Kalau campak ini akan mengalami badan panas dan timbul kemerahan juga di area suntik itu. Kemudian hal-hal yang perlu diingat, apa sih hal-hal yang perlu diingat itu? Nah, ini ada hal-hal yang perlu diingat itu. 1. Demam yang tidak terlalu tinggi bukan merupakan penghalang bagi anak untuk mendapatkan imunisasi. Yang kedua, diare ringan bukan merupakan halangan untuk mendapatkan imunisasi. Diare ringan itu bukan merupakan halangan untuk mendapatkan imunisasi. Iya, kalau misalnya nggak diare tidak apa-apa imunisasi. Misalnya diarenya diare ringan. Kalau diare berat itu nggak boleh, kan sama aja itu sakit. Yang ketiga, imunisasi ulang sebaiknya dilakukan untuk memperkuat kekebalan yang sudah didapat pada waktu bayi. Imunisasi ulang harus didapatkan lagi untuk memperkuat kekebalan tubuh. Nah, imunisasi ulangannya itu apa aja sih? Imunisasi ulangannya itu imunisasi campak, kemudian
campak ini ulangan saat usia 24 sampai 36 bulan. Kalau imunisasi DPT ulangan saat usia 18 bulan, 5 tahun dan 12 tahun. Nah, kalau DPT itu harus campak, dan DPT ini harus ada pengulangan imunisasi, harus diingat, karena kalau kalau tidak imunisasi juga bahaya bagi anaknya. Nah, kalau enggak bisa dicatat agar ingat kapan sih waktunya imunisasi bayi itu. Jangan sampai lupa, karena apa, itu sangat-sangat bahaya bagi bayi sendiri. Kemudian kalau misalnya bayinya, nah kalau sakit itu kan nggak boleh, itu harus diingat, karena kalau tidak diingat pasti kan akan menimbulkan penyakit bagi sang bayi tersebut. Jadi harus diingat dan harus dicatat untuk ibu-ibu yang mempunyai bayi. Kemudian jika ibu memahami apa yang saya jelaskan, juga ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih belum jelas, apa sih imunisasi itu, bagaimana sih penyebabnya, bagaimana gejalanya. Nah, bisa ditanyakan dan kemudian jadwal imunisasi juga harus diperhatikan. Kalau misalnya sakit ya bilang saja kok sakit. Nah, ada lagi nih perawatan yang diberikan setelah imunisasi. Perawatannya itu BCG, luka tidak perlu diobati, tetapi bila luka besar dan bengkak di ketiak, anjurkan ke puskesmas. Harus dianjurkan ke puskesmas, tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti kan tambah sakit. Harus cepat-cepat dibawa ke puskesmas atau posyandu atau rumah sakit juga bisa. Tapi lebih baik di puskesmas atau tidak di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kalau DPT itu bila panas, berikan obat penurun panas yang diperoleh dari posyandu dan berikan kompres hangat. Jika misalnya habis disuntik DPT nih, bila panas berikan obat penurun panas dan dikompres hangat pada suntikan tersebut agar bekasnya itu tidak akan membesar bila badan bayi itu panas. Yang ketiga, campak. Bila timbul panas, berikan obat yang didapat dari posyandu. Nah, misalnya kan campak nih, kalau bila timbul panas nanti kan dikasih obat sama posyandu. Nah, itu jika panas berilah obatnya itu ke bayi itu, karena untuk mengurangi panas yang ada di tubuh bayi tersebut. Nah, ini harus diperhatikan oleh ibu-ibu, karena kalau misalnya tidak diperhatikan, ibu-ibu juga tidak tahu bagaimana itu manfaatnya imunisasinya ini. Ada juga sih banyak yang ada yang tidak berimunisasi karena gini. Nah, tetapi imunisasi ini penting untuk semua orang. Kemudian sekian dari video saya. Jika ada kurang paham, berikan komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.